Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Mari yang merasa diberkati Tuhan pada pagi hari ini lambaikan tangan kita semuanya. Haleluya. 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 Kita percaya Tuhan kita itu sangat baik. Dia memelihara kita hari demi hari. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan kita itu baik. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab kebaikannya sangat melimpah bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu bagi kami ya Bapa. Syukur pada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya tak bersudahan. Bagi yang rendah hati, yang menerima firman-Nya, Yesus mempelai pria sangat baik. Hari demi hari, hari demi hari, Tuhan mau menanggung dan menyelamatkan kita. Tak perlu khawatir akan hari esok, Yesus penolongnya setia. Mari bersyukur sebab kebaikannya melimpah bagi kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Bersyukur pada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya tak bersudahan. Bagi yang rendah hati, yang menerima firman-Nya, Yesus mempelai pria sangat baik. Hari demi hari, hari demi hari, Tuhan mau menanggung dan menyelamatkan kita. Tak perlu khawatir, tak perlu khawatir akan hari esok, Yesus penolong yang setia. Hari demi hari, Tuhan mau menanggung dan menyelamatkan kita. Tak perlu khawatir akan hari esok, Yesus penolong yang setia. Yesus penolong yang setia. Yesus penolong. Yesus penolong. Katakan sekali lagi. Yesus penolong. Yesus penolong. Yesus penolong yang setia. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Mari Bapak Ibu, silakan kita bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh sorak-sorai dan sukacita. Amin. Dan kita akan membaca firman Tuhan dalam Mazmur 40 ayat 1 sampai 6. Secara responsoria kita akan membaca ayat ini. Syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Bersama, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib
dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kita berdoa. Kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya 2-3 orang berkumpul, maka Engkau ada di tengah-tengah kami. Dalam ibadah pada hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai, bersuka cita di hadapan-Mu sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Engkau. Biarlah kuasa Roh Allah yang melawat kami, sehingga ibadah kami ini bukan sekedar ritual, tetapi kami mengalami spiritual. Hubungan kami dengan Kristus secara pribadi kami rasakan lewat ibadah pada hari ini. Oleh sebab itu Bapa, jamahlah setiap hati agar kami memperoleh sesuatu berkat yang baru. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang mengalami sakit Tuhan pasti sembuhkan. Jikalau ada hubungan dengan Kristus, maka kesembuhan ilahi itu akan terjadi dalam nama Yesus. Dan juga yang mengalami problema hidup, Tuhan berikan jalan keluar, karena tiada satu pun jalan yang sukar. Karena Yesus Kristus pasti memberikan jalan keluar. Dan pada hari ini pasti kami menerima jalan keluar apapun problema yang kami hadapi. Urapilah hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap kata kalimat yang disampaikan hamba-Mu semuanya diurapi Roh Kudus, sehingga kami merasakan teguran firman Allah, merasakan didikan Allah, merasakan juga dinyatakan kesalahan kami. Kami semuanya tidak mengeraskan hati, tapi kami semuanya membuka hati, menerima kebenaran firman Allah untuk mengalami proses menjadi sempurna menurut ukuran Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di surga, lawatlah kami dan jamahlah kami. Demikian juga lewat pujian dan penyembahan, urapan Roh Kudus bagi hamba-Mu, tim Praise and Worship, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Puji-pujian memuliakan nama Yesus. Karena segala hormat, kemuliaan, pujian hanya bagi Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap beribadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, kita percaya kasih kesetiaan Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kita, amin. Kita yang tidak setia, tapi Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang setia. Sekalipun kita seringkali mengecewakan Dia, tapi Dia tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Kita bangga memiliki Allah seperti Dia. Kita tidak bisa balas segala kebaikannya, segala cintanya yang besar bagi kita. Yang bisa kita lakukan, mari berikan hati kita kepada Tuhan. Persembahkan roh jiwa tubuh kita yang terbaik kepada Tuhan. Jangan pernah merasa malu datang kepada Tuhan. Jangan merasa terintimidasi. Tuhan sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Mari berikan hatimu yang terbaik kepada Tuhan. Dia tidak memandang rupa, Dia tidak memandang apapun latar belakang kita. Tapi yang dilihat hari ini adalah hati kita. Maukah kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan
kepada Dia. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain memuji menyembah-Mu. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa ku balas ya Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas? Angkat kedua tangan kita Bapak Ibu. Ini pernyataan hati kita, komitmen kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kita. Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas? Benar Tuhan, kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu. Yang bisa kami lakukan hanya bersyukur dan menyembah-Mu. Menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Dengan apa ku balas ya Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita sembah
menyembah Tuhan, selamanya kami menyembah-Mu, kami tinggikan Tuhan, kami bersyukur. Biarlah laba-laba ya rase, haleluya. Biarlah laba ya laba sampai selamanya ya Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Biarlah laba-laba ya laba, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah laba-laba ya laba, biarlah laba, kami sembah Tuhan dengan setiap hati kami, hanya nama-Mu yang kami muliakan. Biarlah laba, biarlah laba ya rase, biarlah laba ya rase, biarlah laba ya laba, biarlah laba ya Jesus, Kuria Ramayako, bermulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Bapa. Syara Bapa, biarlah Bapa, Syara Bapa, haleluya. Haleluya, bagimu segala pujian, Yesus yang kami tinggikan. Engkau mulia ya Tuhan, terpujilah Engkau Raja segala raja, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Syara Bapa, Kiara Bapa, Jesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, Yesus yang dimuliakan. Biarlah laba-laba ya laba, Jesus sandara papa, biarlah laba-laba ya laba, sungguh besar cinta-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Biarlah papa, Jesus sandara bakara laba, kiara Jesus sandara bakara kiara laba ya laba, kuriara laba kiara laba shikiri laba. Engkau sangat baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Sungguh besar cinta-Mu bagi kami, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami. Tak bisa kami balas ya Tuhan, selain memuji menyembah-Mu. Sikiri papa, kami rasakan kasih-Mu mengalir, kami rasakan hadirat-Mu mengalir Tuhan. Sikiri papa, sikiri papa, semua karena anugerah-Mu bagi kami, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kehebatan kami, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih-Mu. Mari beri yang terbaik, berikan penyembahan-Mu yang terbaik bagi Raja, berikan penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan di atas segala Tuhan.
Yesus ku mengasihi kita. Kuriara baba 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 baba. Sebab Engkau layak terima pujian, sebab Engkau layak diagungkan. Shikirilah baba 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 baba. Kuriara baba 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 baba. Shikirilah baba ya karaba ya raba ya shikira baba. Kuriara baba 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 baba. Shikira la la ya raba baba baba baba. Kira rara shakire bikara la baba baba. Kuriara baba baba. Kira la baba baba. Engkau melihat setiap hati yang hancur pada pagi hari ini Tuhan. Engkau lihat setiap hati yang mengasihi Tuhan. Engkau lihat setiap hati kami Tuhan. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kurabakarabaya sikirida bapa bapa bapa. Sikirida bapa bapa bapa. Kiara laba-labaya kurida baya sikirida bapa. Biar Engkau yang kami senangkan ya Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Engkau layak terima yang terbaik. Sebab Engkau telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau memberikan nyawa-Mu yang terbaik. Engkau curahkan darah-Mu Tuhan. Engkau bela kehidupan kami. Kalaupun kami ada pada saat ini boleh bernafas Bapa, itu Engkau masih izinkan kami supaya kami tetap menyembah memuliakan nama-Mu. Sikira bakarabaya sikirida bapa bapa. Sikirida bapa 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 bapa. Semua dari-Mu dan hanya untuk-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kira laba-laba ya syukira laba. Bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersih. Yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan dikatakan, bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di
seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya, berikan sorai-sorai bagi Allah kita yang hidup, Allah kita yang perkasa. Serukan haleluya, 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 haleluya. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala keagungan. Kami memberi yang terbaik bagi Allah kami yang dahsyat dan hidup. Mari umat Tuhan yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Berikan sorai-sorai yang meriah bagi Allah kita. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang penuh kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita lebih sungguh lagi bersuka cita dalam rumah Tuhan. Haleluya. Sebab betapa dalam kasih setia Tuhan. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Oh iya, jangan sungguh katakan betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Oh Yesus Tuhan, sempurnalah, sempurnalah kehidupanku. Sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku. Sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Sekali katakan betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Sekali lagi katakan betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Oh Yesus, sempurnalah, sempurnalah kehidupanku. Sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus, sempurnalah, sempurnalah kehidupanku. Sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Oh Yesus, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Oh Yesus, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya. Oh Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih semangat memuji Bapak Ibu? Karena Tuhan kita penuh kasih. Oleh sebab itu mari kita rasakan lebih dalam lagi kasih setia Tuhan bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Biar sukacita dari surga mengalir bagi kita yang merasakan kasih Tuhan. Nyatakan pujian ini. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau
Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, mari kita duduk dalam hadirat Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena kasih Tuhan. Mari kita bangga memiliki Bapa yang baik. Bapa yang setia. Anugerahnya melayakkan kita untuk memanggil Dia Bapa. Dia yang menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Anugerah yang melayakkan kita hanya anugerah Tuhan yang membuat kita dimampukan untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. 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 Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Dengan lebih lembut lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesona. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Selalu dan selalu. Mari kita buka kedua tangan kita. Kita mau bersyukur buat anugerah dan kebaikan Tuhan.
Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur kita merasakan bahwa Tuhan Yesus Kristus, Dia Tuhan yang selalu ada di pihak kita. Amin, saudara. Immanuel, Yesus beserta dengan kita. Sepanjang hari, sepanjang malam, siang dan malam, percayalah Yesus menyertai kita. Baik saudara, kita akan dengar firman. Kita buka Alkitab kita. 1 Timotius 6 ayat 2 sampai 10. Saya mulai ayat 2 genap. Saudara ayat 3 ayat ganjil secara bergantian. Ayat 10 nanti bersama-sama. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilap kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Bersama-sama, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Puji Tuhan. Saudara, tema firman hari ini adalah iman dan terobosan keuangan. Iman dan terobosan keuangan. Dalam hidup ini kita butuh uang. Siapapun dia, kaya miskin butuh uang. Makanya iman dan terobosan keuangan. Itu tema firman hari ini. Agar memiliki kehidupan finansial yang sehat. Apa yang harus kita perbuat? Finansial itu keuangan. Banyak sekarang akhir zaman keuangannya enggak sehat. Ya. Kehidupan finansial atau kehidupan keuangan tidak sehat. Saudara. Ini membuat seringkali iman seseorang bisa gugur karena keuangan tidak sehat. Hari ini Tuhan ingatkan, ya, orang kaya pun keuangannya tidak sehat, apalagi orang miskin. Bagaimana di saat kita kaya, di saat kita miskin, sehat keuangan kita. Itu mempengaruhi iman kalau tidak sehat keuangan. Makanya yang kaya pun bisa bunuh diri, padahal banyak uang. Bukan orang miskin bisa bunuh diri, yang kaya bisa bunuh diri. Yang kaya bisa putus asa. Tidak hanya orang miskin. Saudara,
Maka apa yang harus kita lakukan supaya sehat dalam kehidupan finansial, dalam kehidupan keuangan kita? Apa rahasianya supaya sehat ya, keuangan kita, sehat kita dalam kehidupan keuangan? Yang pertama adalah mengutamakan ibadah. Saudara, waktu gereja tradisi orang tua saya, termasuk ayah di buku, aktif dalam ibadah. Sejak muda mereka aktif. Bahkan sampai sudah mulai tua, tahun-tahun ya 2000-an, 90 sampai tahun 2000 lebih, 2004. Dia itu ayah dan ibuku selalu pertanyaan namanya, kalau dulu pertanyaan. Nggak absen itu, mengutamakan ibadah. Itu masih gereja tradisi. Aktif, apalagi minggu. Hampir tidak pernah saya lihat dia, ayah dan ibu saya absen ibadah minggu. Pertanyaan aja. Jarang saya lihat absen. Makanya rahasianya utamakan. Mari kita mengutamakan ibadah. Jangan utamakan cari uang. Supaya sehat kita dalam keuangan kita, utamakan ibadah. Haleluya. Ada seorang pendeta, sudah cukup tua, saya kenal, baru-baru saya bertobat, usianya 80-an. Jadi pendeta ini hampir tiap minggu dia bersaksi dengan pujian. Saya ingat lagunya, selalu setiap minggu kalau ada kesempatan dia menyanyi. Ya, kesaksian adalah pujian. Dia nyanyikan, sudah 80 lebih. Dia berdiri datang ke depan, dia nyanyi. Oh Yerusalem, sambil nangis. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lagi Tuhanku, datanglah bawa saya masuk sana. Tak lagi Tuhanku, datanglah bawa saya masuk sana. Saya teringat seorang hamba Tuhan ini, hampir tiap minggu naikkan pujian. Luar biasa. Hatinya hancur, saudara. Tidak sekedar menjadi kebiasaan nyanyi ke depan, tapi benar-benar betapa indah Yerusalem. Selama kita hidup, percayalah, kita akan masuk ke kota Yerusalem baru. Di kota Yerusalem baru tidak ada air mata. Kita baca dulu. Wahyu
Wahyu pasal 21. Haleluya. Langit baru, langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat yang keempat, silakan Pak. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Maka saudara, sebelum kita masuk ke Yerusalem baru, biarlah kita nikmati di bumi hari-hari ini. Dan ia akan menghapus segala air mata. Air mata duka cita, air mata kesusahan, air mata penderitaan. Biarlah itu dihapus dari kita. Suasana surga enggak ada lagi air mata penderitaan, air mata kesusahan, air mata penderitaan tidak ada lagi di Yerusalem baru. Tapi terlalu banyak mengaku anak Tuhan, mengaku hamba Tuhan, tapi masih tetap ada air mata siang, hari ke hari terus air mata kesusahan. Yang Tuhan ingatkan kepada kita saudara. Ini bedanya anak Tuhan, hamba Tuhan. Yang sudah dipersiapkan. Hari ke hari kita terus dibaharui untuk sempurna. Maka dikatakan Yesus akan menghapus segala air mata mereka. Air mata dari mata mereka. Dan maut tidak takut apapun terjadi. Takut enggak makan. Enggak usah takut enggak makan. Saudara. Takut enggak makan enak. Enggak usah takut. Saya saudara tidak pernah ingin makan enak. Enggak pernah lagi. Tapi makan enak mau juga. Tapi enggak pernah inginlah saya makan enak, enggak pernah. Tapi tidak menolak kalau ada makanan enak. Saudara. Kalau ingin makan enak, tidak dapat makan enak, ini masalah. Makanya level kita harus naik. Orang dunia kalau enggak makan enak 2 kali sebulan, rasanya dia enggak ada sesuatu yang kurang dalam dirinya kalau tidak makan enak. Ya Tuhan ingatkan kita. Maka saudara, utamakanlah ibadah. Ibadah itu tidak hanya berbicara soal makan minum. Kalau ibadah untungnya buat saya apa? Toh juga nih enggak biasa-biasa hidup. Udah setia aku beribadah, tetap hidupku bahkan masih berkurang. Masih makin kekurangan. Enggak perlu fokus dalam ibadah hanya perkara lahiriah. Tapi fokuslah kita utamakan ibadah. Berkat-berkat ilahi kita nikmati. Haleluya. Berkat-berkat yang kekal benar-benar kita miliki. Itulah membuat kita tidak ada air mata kesusahan. Tidak ada air mata kesedihan.
Kalau kita sudah menikmati berkat-berkat ilahi, maka dunia sekeliling kita heran. Kelihatan kekurangannya keluarga itu, tapi bahagia. Tidak pernah mengeluh, wajah ceria terus. Sementara yang bilang itu uangnya banyak, tapi nggak pernah bersuka cita. Makanya tampil beda. Saudara, maka dikatakan iman dan terobosan keuangan. Jadi dibutuhkan iman. Iman itu kita dapatkan lewat ibadah. Saya tadi lihat memuji Tuhan, imanku dikuatkan. Tidak hanya oleh firman, lewat kata-kata pujian iman dikuatkan. Ya. Tidak hanya sekedar kita memuji, tapi iman kita dikuatkan di tengah-tengah kita. Sementara memuji Tuhan, kita dikuatkan oleh Tuhan lewat pujian kita. Pujian kita juga firman. Saudara, iman kita diteguhkan lewat firman yang kita dengar. Maka di dalam ibadah, iman kita ditambahkan oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara, jadi jelas di sini bahwa kita tidak takut terhadap maut. Karena maut telah dikalahkan oleh Yesus. Itu kata firman tadi, maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis. Kita lihat dalam suasana duka. Orang-orang yang tidak hidup dalam Tuhan gak selera makan. Tapi Daud begitu waktu sakit anaknya. Ini cerita Daud. Dia puasa tidak makan, tidak minum. Tapi begitu meninggal anaknya. Kenapa dia lahap makan? Enggak masuk akal kan? Enggak masuk akal. Saudara. Makanya di kala yang kita kasihi meninggal, enggak hilang selera makan, biasa aja. Saudara. Harus bisa seperti Daud. Dia sayang kepadanya. Anak jangan meninggal, dia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Begitu meninggal, tenang dia. Bisa makan. Saudara. Jadi dunia bilang begini. Berarti Daud ini senang matian. Bukan masalah itu. Bukan tidak ada hubungannya. Meninggal anaknya dia enak makan bukan karena anaknya meninggal. Inilah bukti penyertaan Tuhan dalam menghadapi duka. Tuhan menyertai kita. Jadi makanya ke depan, kalaupun menangis di kala yang kita kasih meninggal, menangis karena mengingat kebaikan Tuhan. Hancurkah hati kita mengingat kebaikan Tuhan? Saudara kita yang meninggal ini kita pastikan masuk surga. Betapa baik Engkau Tuhan, yang Kau kasih sudah di surga. Air mata kita beda. Bukan air mata berkabungan, tapi air mata melihat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara kita di surga, itu kan kebaikan Tuhan. Saudara kita yang kita kasih meninggal, dia di surga. Tapi saudara yang kita kasih, dia ke neraka. Pasti kita sedih. Kok ke neraka lah saudaraku itu. Makanya mari kita berdoa siang malam buat saudara kita. Mari kita berdoa siang malam buat keluarga kita. Supaya mereka mencintai Tuhan selama mereka hidup. Ini saudara. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Pastikan selama kita di bumi,
yang lama berlalu, tabiat-tabiat yang lama berlalu, tapi karakter kita seperti Kristus. Makanya buah Roh Kudus itu, jangan kita puluhan tahun nggak ada buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sudah puluhan tahun tapi ini tidak dimiliki. Yang dimiliki hanya marah. Sudah 30 tahun ikut Tuhan tetap marah. Tetap gampang sakit hati. Ini tabiat lama sebelum kita mengakhiri hidup di bumi ini. Buanglah tabiat lama. Amin saudara. Biarlah kita memiliki karakter Kristus. Mari kita memperhatikan orang lain. Mari kita tangisi orang-orang lain. Begitu banyak dari kita yang belum diselamatkan. Mari kita tangisi dalam doa supaya Tuhan yang jamah, Tuhan yang selamatkan jiwa. Kita nggak bisa menyelamatkan jiwa. Yang bisa, mari kita tangisi jiwa-jiwa agar diselamatkan oleh Tuhan. Tangisi keluarga kita, saudara kita, supaya mereka diselamatkan Tuhan. Ini saudara. Dan terus kita berbuat baik. Ya, dikatakan dalam Galatia pasal 6 ayat 10. Sama orang tidak beriman pun kita harus berbuat baik. Baca Pak. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Perhatikan di depan. Karena itu selama masih ada kesempatan, apa maksudnya? Selama ada kesempatan bagimu. Ya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Artinya berbuat baik selagi bernapas. Selagi ada napas, mari kita berbuat baik. Ada seorang yang cinta Tuhan. Umurnya hampir 90 tahun. Tapi dia terus berbuat baik. Dia penginjilan udah hampir 90 tahun. Bawa supermi, ya, sambil penginjilan dibagi-bagi supermi, ya. Asal penginjilan tidak hanya berkata-kata, tapi ada di bawah. Saudara, hamba Tuhan yang sudah sangat tua, hampir 90 yang meninggal, tidak sakit, tidak ke rumah sakit, nggak ada penyakitnya. Udah selesai mati. Betapa indahnya kita seperti itu. Tanpa penyakit hampir 90. Ya. Mendekat sebelum dia meninggal dunia. Tidak direpotkan anak cucunya, keluarganya. Gak dibawa ke rumah sakit. Karena sudah habis tenaga, udah selesai. Meninggal dunia. Tapi selama dia hidup berbuat baik. Apa dikatakan? Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Dikatakan tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ada anak Tuhan dalam gereja nggak ada perbuatan baiknya. Di luar gereja dia berbuat baik karena mereka ingin dipuji orang. Jadi di gereja jarang memuji orang. Di luar sana orang dunia, kalau ada pembeli langsung dipuji. Saudara, makanya kita memberi, jangan mencari pujian dari manusia. Kalau mencari pujian dari manusia, tidak mau memberi kepada teman-teman seiman. Enggak mau itu. Ya. Tapi kalau memberi
hanya ingin supaya dipuji Tuhan, kalaupun dari anak Tuhan tidak ada pujian, nggak apa-apa. Tapi nggak salah anak Tuhan beri pujian. Terima kasih, ibu dipakai Tuhan. Itu jangan katakan, orang kan yang senang adalah hebat dohona buruh. Bukan Tuhan yang hebat. Ini yang dicari, yang mengaku anak Tuhan, mengaku hamba Tuhan, yang dicari supaya orang mengatakan dia hebat. Luar biasa kau Bu ya, luar biasa kau Bu. Bukan Tuhan lagi luar biasa, itu yang dicari. Jadi kita bukan mencari itu. Jangan kalau diberi seseorang katakan, engkau luar biasa, ibu luar biasa, bapak luar biasa. Yang luar biasa Tuhan. Haleluya. Makanya ada orang hanya di luar berbuat baik. Karena di luar sana luar biasa kau nomboru, luar biasa kau boru, luar biasa kau tulang katanya. Di gereja enggak ada begitu. Saudara. Makanya hati kita bukan untuk dipuji orang memberi. Kita mulai dari keluarga kita. Dimulai dari rumah tangga, diperhatikan saudara yang kekurangan. Ya. Jangan makan sendiri, diperhatikan. Apa yang kita beri. Demikian di gereja. Bukan itu dipuji. Tapi karena kita merasakan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara, kita baca Keluaran pasal 23 25. Keluaran 23, 25, 26, 27. Silakan Pak. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi. Dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Luar biasa. Dikatakan tadi bahwa harus beribadah. Tetapi kamu harus beribadah. Berarti ibadah sangat penting. Penting cari uang, tapi lebih penting ibadah. Haleluya. Memang ibadah enggak mendatangkan uang secara fisik. Datang ke gereja, kasih kolekte 10.000, pulang dapat 50.000. Enggak. Ya. Kalau kerja langsung kelihatan uangnya. Beribadah enggak kelihatan uang. Yang kelihatan uang kita keluar. Masuk tidak ada. Pulang kita ibadah, uang kita berkurang kok. Kalau kerja langsung kelihatan berapa dapat satu hari. Kalau Grab langsung kelihatan uangnya. Dapat 1.000, 200.000 kelihatan. Ibadah nggak ada kelihatan. Yang kelihatan uang keluar, uang kita berkurang. Tapi Tuhan berkata harus beribadah. Utamakan ibadah. Saudara, kalau kita utamakan ibadah kata firman ayat 25 tadi. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati makananmu dan air minuman. Utamakan ibadah. Berkat lahiriah akan menyusul. Haleluya. Dapat uang 100.000, berobat 200.000, defisit. Saudara, apa artinya kerja dapat 100 tapi keluar 200? Enggak ada artinya kerja itu. Tapi firman berkata, kamu harus beribadah kepada Tuhan, maka diberkati roti makananmu dan air minuman. Luar biasa.
langsung. Campur tangan Tuhan luar biasa. Kalaupun dalam realitanya kita ada proses. Ya. Ibu Gembala pernah cerita soal kehidupan. Ya. Kami tidak punya apa-apa. Baru menikah tahun 84 saya kira. Ya. Kami pisah dari orang tua. Enggak punya apa-apa. Dan kami tidak minta. Itu sudah disaksikan. Tapi kami enggak sedih kok. Enggak punya apa-apa, tidak sedih. Kadang-kadang Tuhan izinkan. Apa kita bersungut-sungut, apa bersyukur. Saudara. Waktu itu masih pegawai negeri. Suami istri dapat 20 kilo. Satu. Aromanya jangan makan saya katanya. Aroma satu beres satu ini jangan makan saya. Ku telan kau, ku bilang. Ku habiskan 2 piring, ku telan dia. Enggak bicara soal dan saja selera saya makan sampai hari ini. Tampaikan saya makan selera kok. 3 piring kalau sama Ayu bisa makan 3 piring tanpa lauk. Tapi kan kita harus setel. Jangan sampai menggunung. Ada gunung di depan. Kan enggak bagus itu. Sesak napas saya kalau ada gunung di depan saya. Maka saya berusaha selalu udah mulai gunungnya kelihatan, ya saya setel lah. Jangan senang. Memang dilihat orang kita bos, wah berarti diberkati. Kalau misalnya ada yang kurus seperti Pak Abi di samping saya ajak makan dengan sihol kami bertiga. Komandan yang gemuk itu nih katanya. Terus dikasih sekian Pak katanya. Padahal si sihol mengajak kami makan. Tapi karena dilihat sampai saya hebat, ada gunungnya di depan, dia mengajak. Saya diminta, dikasih 200.000 Pak katanya. Iya. Saya secara manusia, lahiriah, seperti ini saya yang berhasil. Uang saya yang banyak. Contohnya, padahal sihol yang mengajak saya. Kami bertiga. Ya. Saudara. Makanya saudara jangan hanya fokus kepada lahiriah. Tapi fokuslah kepada rohani. Secara rohani. Makanya saudara, apapun pekerjaan saudara, pastikan setiap hari Yesus menyertai. Amin. Kalau Yesus menyertai apapun profesimu, kita tampil beda. Enggak sembarang ngomong atas sama kita. Ya. Waktu WL anak saya, Penny, saya bilang waktu menghadapi sidang itu, sidang terbuka. Yesus, anakku masih banyak kelemahannya. Pengetahuannya pun terbatas. Tapi biarlah dosen-dosen yang menguji itu, yang dilihat bukan hanya peniripka, tapi biar mereka melihat Yesus. Maka kalau dilihat Yesus, pastilah Yesus sumber berkat memberkati mereka. Haleluya. Yakini apapun profesi kita, ya, ada Yesus. Makanya kalau dunia ini ada jabatannya, supaya berwibawa kepada anak buah, ada pegangan. Ya, supaya jangan macam-macam, supaya tunduk, supaya ketakutan semua anak buah. Ada kekuatan dunia. Ada seorang berkata, padahal bapak ini gantengnya, saya lihat. Dia bilang, istrinya 6. Dua, yang pertama anaknya 7, yang kedua anaknya, yang 4 lagi itu dipelet. Dia bilang, padahal dia gak agama Kristen. Kalau ada imannya gak bisa kena. Dan kalau dia tidak rendah hati gak bisa kena. Yang paling gampang kena si ginjang roha, tinggi hati, gampang kena. Yang 4 lagi saya pelet katanya. Hanya ku pandang 5 menit, udah masuk ilmunya itu. Perempuan itu yang mencari dia.
maka punya kekuatan dunia. Tapi kekuatan Tuhan tidak ada tandingannya. Maka jangan percaya yang lain, percayalah kepada Yesus yang menyertai kita. Itu saudara. Jadi yang 4 itu katanya, ya minta mundurlah yang 4 lagi istrinya. Karena kekuatan pelet, kekuatan Tuhan tidak ada tandingannya. Maka percayalah Yesus menyertai kita. Haleluya. Lalu katakan ayat 26, tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul, aku akan menggenapkan tahun umurmu. Artinya ada mujizat. Kalau kita makan utamakan ada mujizat. Itu berbicara tidak ada yang mandul katanya. Itu berarti ada mujizat. Tuhan berkati. Saudara. Lalu ayat 27. Dikatakan 27. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi. Dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Musuh kita pun, ya, kalau Tuhan di pihak kita, Tuhan yang bertindak. Dikacaukan. Kalau musuh kita membelang kita, siap untuk ditembak. Pasti mereka kalah musuh kita. Artinya tidak menyerang kita. Saudara, maka saudara kasih percaya kuasa dan mujizatnya masih nyata. Amin. Ini saudara. Maka kalau kita utamakan ibadah, ada pembelaan, ada perlindungan, ada mujizat pasti terjadi. Makanya anak-anak kita doakan terus supaya nyata penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang meninggikan. Saudara, yang kedua, mencukupkan diri dengan berkatnya. Coba baca 1 Timotius 6 ayat 8. Mencukupkan diri dengan berkatnya. 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Asal ada makanan dan minuman, cukuplah. Jelas ya? Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudara, makanya minta hikmat dari Tuhan. Pertama-tama berkat itu sisihkan 10%. Milik Tuhan. Yang kedua sisihkan seberapa bisa tabungan. Ini perpuluhan enggak disisihkan. Tabungan enggak ada. Berkat itu digunakan beli baju, beli handphone mahal, dan lain sebagainya. Perpuluhan pun enggak pernah dikasih. Milik Tuhan jangan diganggu. Sisihkan milik Tuhan, jangan diganggu. Udah itu tabungan kita. Lalu yang lain dicukupkan. Apalagi nih kredit ini. Sesak napas membayarnya. Menerima legas. Lega bernapas menerima pinjaman itu. Membayar sesak. Jangan-jangan berhenti napasnya.
Hati-hati saudara. Untuk meminjam banyak kemudahan. 1 jam selesai dapat uang. Enggak perlu 3 hari menunggu. 1 jam selesai. Pinjam 1 juta, bayar 2 juta. 100%. Udah hebat itu. Udah mengisap darah itu. Pinjam 1 juta, bayar 2 juta. 100%. Jangan suka minjam-minjam. Berpada kepada yang ada, cukupkan dengan berkat yang ada. Yang baju kita udah 2 tahun enggak tukar-tukar, udah itu aja. Enggak perlu bergaya-bergaya, tapi minjam. Tuhan tidak melihat penampilanmu. Tuhan melihat hatimu. Bertobatlah. Kalau dunia itu memang hidupnya minjam, dikejar-kejar. Ya, pinjam sana, pinjam sampai 5 kredit dipinjam. Enggak dihitung. Cukup gaji saya ini. Jadi gali lubang turun lubang. Akhirnya masuk lubang. Saudara, mulai dari muda, anak gadis jangan suka minjam-minjam. Orang muda mulai tahu menata uang. Perpuluhan beri, tabunganmu ada, seberapa bisa ditabung. Ini enggak, semua hanya untuk makan, minum, dan pakaian. Enggak pernah Tuhan merendahkan kita kalau baju yang kita pakai itu sudah 2 tahun. Enggak pernah. Paling-paling manusia merendahkan kita. Kalau anak Tuhan tidak merendahkan. Ini enggak. Kalau ada orang gereja, bajunya itu udah 1 tahun itu, enggak tukar-tukar, enggak ada gantinya. Itu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan enggak memperhatikan baju orang. Mau itu baju sudah tahun enggak apa-apa. Kalau berkat sama kita, ya kita beli baju. Saudara. Kalau dunia, pokoknya pengen tiap minggu. Kalau bisa ganti baru. Minimal Monza dari Melati. Harus ada yang baru. Saudara, nggak usah terlalu dipaksakan. Makanya saudara, kita baca Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 11. Amsal 3 ayat 9. Ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakanlah Tuhan, itu dulu ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Biarlah harta kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Mana tahu contoh Adam ingin mau beli mobil baru. Biarlah mobil baru yang dibeli ini untuk memuliakan Tuhan. Kalau ada kakek, tawarkan dirimu. Berapa orang Pak yang menumpang dari mobil saya? Berarti mobil itu memuliakan Allah. Ini enggak. Datang jemaat, nampak Pak, oh enggak bisa. Kotor nanti. Ada kerusakannya sedikit katanya. Paling enggak rusak di sana, di mana-mana. Hartanya tidak memuliakan Allah. Rumah itu harta. Memuliakan, katakan Pak, bikinlah sekali sebulan di tempat kami ibadah. Ini enggak bisa Pak. Ini. Di sana, di sini enggak. Haleluya. Rumah kita memuliakan Allah. Dan seterusnya saudara. Dan berikutnya dikatakan, dengan hasil pertamamu. Ya. Ini enggak.
Jangankan hasil pertama, persepuluhan enggak dibayar, sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Hasil pertama sih ini yang terbaik untuk Tuhan. Hasil pertama itu tidak 1/10. Beri hasil pertamamu, saudara. Ini rahasianya supaya finansial kita sehat. Itu iman, memberi itu karena iman. Mengelola uang perlu dengan iman, saudara. Yang ketiga, mewaspadai jerat cinta uang. Mewaspadai jerat cinta uang, dijerat karena cinta uang. Apa yang dicari orang, uang, ini namanya cinta uang. Apa yang dicari orang, Tuhan. Seharusnya Tuhan yang dicari, ini uang yang dicari. Kalau Tuhan dicari, maka Tuhan pasti campur tangan dalam kehidupan kita. Matius 6:24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Pastikan hidup ini mengabdi kepada Tuhan. Amin. Mengabdi kepada Tuhan, cinta Tuhan. Mengabdi kepada Mamon, cinta uang. Makanya mencari uang, abaikan ibadah. Lebih berharga uang daripada Tuhan. Atur waktu. Kalau masih bisa kita atur, kita atur. Kecuali memang orang mengatur pekerjaan kita. Kalau kita mengatur pekerjaan, kita yang mengatur. Kecuali kita diatur. Kita dalam satu perusahaan, kerjanya pulang jam 10 malam. Ya. Masuk jam 2. Memang kerja di situ. Tapi kalau kita mengatur pekerjaan kita, jangan mengabdi kepada Mamon. Saudara, kalaupun gak ada pekerjaan kita masuk jam 2, pulang jam 10. Berdoa, Tuhan buka jalan, berilah pekerjaan kepadaku yang tidak mengganggu ibadah. Amin. Berilah pekerjaan Tuhan, buka pintu berkat-Mu. Aku dapat pekerjaan tidak mengganggu jam ibadah. Itu harus berguna. Apalagi kalau kita nih mengatur, kita nih bosnya, kita nambuannya, kita bosnya. Mari mengabdi kepada Tuhan, saudara. Makanya pastikan kita bukan cinta uang, tapi cinta Tuhan. Amin, saudara. Nah, perlu iman di sini. Kalau kita memiliki iman, pasti cinta Tuhan, bukan cinta uang. Nggak bisa dua-dua ini. Cinta Tuhan ditambah cinta uang, nggak boleh. Satu, ambil pilihan cinta Tuhan atau cinta uang. Maka inilah rahasia, 3 rahasia untuk kita memiliki iman terobosan keuangan, maka kehidupan finansial kita sehat. Sehat, kehidupan rohani kita tidak terganggu. Ini yang Tuhan ingatkan kepada kita sekalian. Tuhan memberkati. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita angkat pujian kita. Haleluya. Oh, betapa dalamnya kasih setia Tuhan. Tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Haleluya.
dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupan. Saya jemput Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami tinggalkan ibadah ini. Curahkanlah berkat ilahi kepada kami. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat ilahi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung, Kepala Gereja, mempelai pria surga yang kita nantikan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di pekan selanjutnya. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah.
di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang